Shalom, perkenalkan nama saya Revaya Frisa Ratuwalu. Saya dari Prodi Psikologi Kristen. Saya akan membawakan materi mengenai psikologi kepribadian, teori Sigmund Freud. Biografi singkat Sigmund Freud. Latar belakang dan pendidikan: lahir 6 Mei 1856, Freiberg, Moravia. Wafat 23 September 1939, London. Pendidikan: dokter kedokteran Univ Wina 1881. Relokasi ke London 1938 karena invasi Nazi. Awal mula psikoanalisis. Konsep tingkat kesadaran: sadar, prasadar, tak sadar. Struktur kepribadian: ID, ego, superego. Tahapan psikoseksual dan teori kecemasan. Pengaruh kritik, fondasi psikoterapi modern, peran masa kecil. Kritik terlalu fokus pada seksualitas dan metode subjektif. Selanjutnya, struktur kepribadian, ID, ego, dan superego. ID, prinsip kesenangan. Aspek biologi mencari kenikmatan tanpa batas realita. Ego, prinsip realitas, pengarah individu menuju realita, logis dan rasional. Superego, moralitas, hati nurani yang terinternalisasi, sumber rasa bersalah dan cita-cita ideal. Interaksi dinamis. Ketiga struktur kepribadian ini terus berinteraksi dan seringkali berkonflik dalam membentuk pola perilaku manusia. Konflik ini dianalogikan Freud seperti bongkahan es, di mana sebagian besar proses mental terjadi di bawah permukaan atau alam bawah sadar. ID, sepenuhnya tenggelam di alam bawah sadar. Ego dan superego beroperasi di ketiga tingkat kesadaran: sadar, prasadar, dan bawah sadar untuk menyeimbangkan dorongan dan norma. Selanjutnya, tingkat kesadaran dalam kepribadian. Kesadaran, pikiran, persepsi, dan memori yang dapat diakses langsung bagian kecil dari kehidupan mental. Prasadar, informasi yang mudah diingat dan dapat dipanggil ke kesadaran. Jembatan pikiran. Bawah sadar, gudang insting, dorongan, dan ingatan tersembunyi yang mempengaruhi perilaku. Teori kecemasan Freud memahami akar konflik batin dan strategi pertahanan diri. 3 jenis kecemasan. Yang pertama, kecemasan realistis, ketakutan terhadap ancaman nyata dari dunia luar. Yang kedua, kecemasan neurotik, takut ID lepas kendali, memicu hukuman eksternal. Yang ketiga, kecemasan moral, bersalah akibat melanggar standar superego. Mekanisme pertahanan diri. Strategi ego dalam mengelola kecemasan menurut teori psikoanalisis Freud. Represi, menekan pikiran, ingatan, dan perasaan ke alam bawah sadar. Proyeksi, melimpahkan perasaan atau pikiran sendiri yang tidak dapat diterima kepada orang lain. Yang pembentukan reaksi, mengungkapkan perilaku atau emosi yang berlawanan dengan perasaan sebenarnya. Sublimasi, mengalihkan dorongan yang tidak diterima sosial ke tujuan konstruktif dan diterima. Rasionalisasi, memberi alasan logis untuk tindakan atau perasaan yang sejatinya tidak rasional. Fungsi utama, mengurangi kecemasan, melindungi ego, menjaga keseimbangan psikis. Kritik dan relevansi teori Freud. Kritik ilmiah dan empiris. Fokus berlebihan seksualitas dan insting, abaikan faktor sosial dan lingkungan. Metode studi kasus subjektif,
lack empirical testability. Pengaruh dalam terapi dan budaya. Childhood shapes personalities. Unconscious mind and dreams. Foundation for psychoanalysis. Impact popular culture. Relevansi psikologi modern. Importance of early childhood. Defense mechanisms still relevant. Study of unconscious motive influence in modern psychotherapy. Warisan Freud. Meskipun banyak kritik, pemikirannya tetap menjadi fondasi penting dalam memahami pikiran dan kepribadian manusia. Kesimpulan, tingkat kesadaran, sadar, prasadar, bawah sadar, struktur kepribadian, ID, ego, superego, tahapan psikoseksual, oral, anal, falik, laten, genital, kecemasan, dan mekanisme pertahanan diri. Pentingnya memahami teori Freud, fondasi psikoanalisis, dan studi kepribadian, wawasan mendalam, perilaku dari pengalaman masa kecil, menyingkap dorongan bawah sadar, dan konflik internal, relevansi abadi dalam psikoterapi kontemporer. Baik, sekian dan terima kasih.